Malam di bawah pohon beringin. Desa Sukadamai terkenal dengan pemakaman tuanya yang terletak di bawah rimbunya pohon beringin berusia ratusan tahun. Konon, banyak cerita mistis menyelimuti tempat itu. Namun bagi sebagian pemuda desa seperti Arya, justru menjadi daya tarik tersendiri untuk menguji nyali. Malam itu, Arya bersama dua temannya, Bima dan Sinta, berjalan perlahan menuju pemakaman. Bulan purnama bersinar samar di antara dedaunan lebat pohon beringin, menciptakan bayangan-bayangan aneh yang menari di atas nisan-nisan kuno. Suara gesekan dahan dan desiran angin yang melewati celah-celah nisan menambah suasana mencekam. "Kau yakin dengan ini ya?" tanya Sinta dengan suara bergetar, memeluk erat lengan Bima. Arya tersenyum sinis. "Ayolah Sin, ini hanya kuburan, tempat orang beristirahat. Tidak ada yang perlu ditakuti." Meskipun begitu, jauh di dalam hatinya, Arya sendiri merasakan sedikit keraguan. Mereka bertiga akhirnya duduk di sebuah bangku batu yang terletak persis di bawah pohon beringin besar. Aroma tanah lembab dan bunga kamboja tercium kuat di udara. Suasana sunyi senyap, hanya sesekali terdengar suara burung hantu dari kejauhan. Waktu terus berjalan, dan keheningan malam mulai terasa menekan. Tiba-tiba dari arah salah satu nisan di belakang mereka, terdengar suara gesekan ranting yang patah. Mereka bertiga tersentak dan menoleh serempak, namun tidak ada apa-apa. "Mungkin hanya angin," bisik Bima mencoba menenangkan. Namun beberapa saat kemudian, suara itu terdengar lagi. Kali ini disertai dengan suara seperti langkah kaki yang pelan di atas dedaunan kering. Suara itu semakin mendekat, seolah ada seseorang atau sesuatu yang berjalan di antara nisan-nisan. Sinta semakin erat memeluk Bima, sementara Arya mulai merasa bulu kuduknya berdiri. Mereka bertiga saling pandang dengan wajah tegang. Tiba-tiba, dari balik salah satu nisan yang cukup tinggi, muncul sesosok bayangan hitam. Bentuknya tidak terlalu jelas, namun terasa sangat pekat dan gelap, seolah-olah kegelapan itu sendiri menjelma. Bayangan itu bergerak perlahan menuju ke arah pohon beringin tempat mereka duduk. Udara di sekitar mereka terasa semakin dingin. Bau kamboja yang tadinya harum kini bercampur dengan bau anyir yang samar namun menusuk hidung. Arya bisa merasakan jantungnya berdebar kencang, jauh lebih cepat dari biasanya. Bayangan itu semakin dekat, dan mereka bisa merasakan kehadirannya yang dingin dan mengancam. Tiba-tiba dari arah bayangan itu terdengar suara bisikan lirih, namun sangat jelas di tengah keheningan malam. "Kalian tidak seharusnya di sini." Suara itu seperti menusuk langsung ke dalam pikiran mereka, dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan yang tak terucapkan. Sinta tanpa sadar menjerit kecil dan menyembunyikan wajahnya di balik punggung Bima. Arya meskipun ketakutan mencoba memberanikan diri. Siapa di sana?" tanyanya dengan suara bergetar. Tidak ada jawaban, namun bayangan itu terus mendekat, semakin pekat dan menakutkan. Mereka bisa merasakan aura dingin yang semakin kuat di sekitar mereka. Tanpa apa-apa, Bima menarik tangan Arya dan Sinta. "Kita pergi dari sini sekarang," serunya panik.
Mereka bertiga berlari secepat mungkin meninggalkan area pemakaman, tanpa berani menoleh ke belakang. Suara bisikan lirih itu terus terngiang di telinga mereka, seolah mengikuti kemanapun mereka pergi. Sejak malam itu, Arya, Bima, dan Sinta tidak pernah lagi berani mendekati pemakaman di bawah pohon beringin, terutama saat malam tiba. Mereka tahu di tempat itu ada sesuatu yang tidak senang dengan kehadiran mereka, sesuatu yang menjaga keheningan abadi para penghuninya.